Pagi ini Jumat Agung tanggal 3 bulan April 2026, saya bersama dengan OMK Paroki Santo Klaus Kubu akan mengadakan tablo kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Dengarlah, hai kamu semua. Banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itu, Anak Manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan itu, Anak Manusia harus menanggung penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, iman-iman kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Namun, bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu. Marilah kita pergi. Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita harus pergi ke bukit Getsemani, di bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan tergoncang imanmu. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena engkau. Tapi aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tinggallah di sini dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak. Berjadilah. Petrus, bangunlah. Yakobus, bangunlah. Yohanes, bangunlah. Tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Getsemani mengukir sejarah. Terpatri dalam ziarah pengikutnya. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Oh, betapa gelisah hatiku. Wajah yang ramah tak pantas ditampar parah kianat. Getsemani, Getsemani,
Dosa manca benua bergelantungan di rantingmu. Ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang. Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku selalu duduk mengajar di bait Allah. Namun kamu tidak menangkap aku. Oh, ya. Hati Yesus. Aku mengatakan kepadamu, namun kamu tidak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, Putra Manusia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa kata Yesus? Karena itu saudara-saudara,
Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau tidak orangnya? Bangsa bangsamu sendiri dan kemana-mana kepadamu? Apa yang telah kau buat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melamar supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki? Supaya aku melepaskannya bagimu. Barabbas! Barabbas! Bebaskan Barabbas bagi kami! Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Apa yang aku berbuat? Dengan Yesus yang disebut Kristus ini. Salibkan dia! Salibkan dia! Tidak! Tidak! Puasa kami hanyalah Kaisar! Dia ini penghasut! Penghujat! Dia harus dihukum! Kalau tidak, engkau bukan sahabat Kaisar! Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat! Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bawalah dia ke Herodes. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kini aku baru bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Yesus sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku kalau kau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kau diam? Ayo siksa dia biar tidak berbicara. Hormatku padamu, wahai raja orang Yahudi. Berbuatlah, siapa yang menamparmu? Salibkan dia! Salibkan dia! Yesus! Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih yang mengalir di dalamnya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, Dia harus mati sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. jika Tuhan lepaskan dia, Tuhan buat Kaisar. Salam. Siksa dia!
Apakah engkau salah seorang dari murid Yesus itu? Tidak, aku tidak mengenal orang ini. Tiap-tiap hari aku melihatmu bersama. Bukankah engkau salah seorang dari murid Yesus? Tidak, mungkin kak. Salah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukum. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Hei, siapa kau? Simon Tuhan. Cepat, bantu orang ini untuk ikut saja. Aku hendak membantumu. Maafkanlah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Cepat, bantu dia. Tapi Tuhan, Salibkan dia! Salibkan dia. Veronica mengusapi wajah Yesus. Salibkan dia! Salibkan dia. Hei, Fuel, ayo. Salibkan dia! Salibkan dia. Salibkan dia! Salibkan dia.
pakaian Yesus ditambahkan. Yesus dipaku di kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku Orang lain siap mereka, tetapi dirinya sendiri tidak disayang mereka. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, supaya kami orang percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib itu, supaya kami dapat percaya. Ibu, inilah anakmu, dan kau hamil. Inilah ibu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan ini. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Sesudah itu Yusuf dari Maria, ia adalah murid Yesus, tetapi sang Yusuf karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus.